Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam UNUGA semester 4. Pada semester ini kita akan ketemu dengan mata kuliah Komunikasi Politik. Komunikasi politik ini merupakan rumpun dari keilmuan komunikasi dan rumpun keilmuan politik. Nah, untuk pengertian komunikasi tentunya teman-teman sudah mempelajari di semester yang lalu. Nah, kita akan bahas sedikit menyinggung soal komunikasi dan selebihnya kita akan mempelajari tentang komunikasi politik. Nah, komunikasi seperti tentunya teman-teman sudah mempelajari di semester yang lalu bahwa komunikasi itu berasal dari bahasa Inggris communication, yang berasal dari communication atau komunis yang memiliki arti sama atau pengertian yang sama. Jadi biasanya komunikasi itu adalah menyampaikan simbol-simbol kepada orang lain yang simbol-simbol itu dimaknai sama oleh penerima. Nah, kemudian bahasa pengertian politik, bahwa politik dalam bahasa Inggris adalah sinonim dari kata politik. Dalam bahasa Yunani mengenal beberapa istilah yang terkait dengan kata politik, seperti politics itu adalah menyangkut warga negara, politie adalah seorang warga negara, polis kata negara, politia warga negara. Nah, jadi politik berasal dari kata polis yang berarti negara atau kota, yaitu secara totalitas merupakan kesatuan antara kota dan masyarakatnya. Kemudian pengertian politik itu biasanya siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana. Politik juga akan menyangkut atau berhubungan dengan pembagian nilai-nilai dan wewenang. Bagaimana memperoleh kekuasaan, bagaimana memperagakannya, bagaimana mempertahankannya. Nah, kemudian definisi komunikasi politik menurut Danimo bahwa komunikasi politik merupakan kegiatan yang bersifat politis atas dasar konsekuensi aktual dan potensial yang berlaku dalam perilaku manusia dalam kondisi konflik. Nah, kondisi konflik ini bisa dimaknai bahwa orang-orang yang melakukan komunikasi politik ini, orang-orang yang melakukan komunikasi ini adalah orang-orang yang memiliki kepentingan-kepentingan tersendiri. Nah, kalau setiap orang mempunyai kepentingan tersendiri dan ini dikomunikasikan, maka kemudian mereka membawa kepentingan-kepentingan sendiri, membawa kepentingan-kepentingan kelompok. Ini arti dari menurut Danimo yang dikatakan sebagai komunikasi dalam kondisi konflik. Dalam arti konflik ini adalah konflik kepentingan. Kemudian Richard Feig mendefinisikan komunikasi politik adalah kegiatan komunikasi yang terdapat dalam suatu sistem politik yang mempunyai dampak secara aktual dan potensial. Jadi politik sama dengan komunikasi, sama dengan pembicaraan. Kemudian komunikasi politik pasti akan melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Kemudian Mariam Budiharjo mendefinisikan komunikasi politik adalah merupakan salah satu fungsi partai politik, yaitu menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa, menggabungkan kepentingan interest aggregation atau yang tadi menurut Danimo dikatakan sebagai konflik politik, kemudian menjadikan perumusan kepentingan
untuk diperjuangkan menjadi public policy. Nah, kemudian ada lagi Michelle Rush. Dia mendefinisikan komunikasi politik adalah proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dan sistem-sistem politik. Nah, jadi artinya bahwa komunikasi politik itu adalah komunikasi antara seseorang atau satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam situasi masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Nah, jadi singkatnya adalah komunikasi politik adalah komunikasi antara satu orang, antara kelompok satu dan kelompok yang lain dalam situasi konflik. Dalam hal ini adalah konflik kepentingan. Kemudian ruang lingkup komunikasi politik. Nah, yang pertama adalah bahwa dalam komunikasi politik pasti kita akan mempelajari tentang komunikator politik. Siapa aktor-aktor yang melakukan komunikasi di dalam komunikasi politik ini, yang kemudian kita kenal dengan komunikator politik. Kemudian yang kedua adalah pesan-pesan politik. Jadi pembicaraan apa yang disampaikan dalam komunikasi tersebut? Komunikasi apa atau pesan-pesan apa yang dibicarakan dalam proses komunikasi tersebut? Kemudian yang ketiga, media yang digunakan itu apa? Apakah media massa atau media new media pada saat ini, atau media apa yang digunakan? Kemudian yang ketiga adalah halayaknya atau komunikannya itu siapa? Dan yang kelima adalah akibat-akibat dari komunikasi politik. Apakah akibat dari komunikasi politik ini akan ada pembagian kekuasaan, akan ada kebijakan policy, akan ada kebijakan-kebijakan tertentu. Nah, jadi dalam komunikasi politik itu ada 5 ruang lingkup. Yang pertama adalah komunikator politik, yang kedua adalah pesan-pesan politik, yang ketiga adalah media komunikasi politik, yang keempat adalah halayak komunikasi politik, dan yang kelima adalah akibat-akibat dari komunikasi politik. Nah, itu teman-teman yang saya hormati, definisi, pengertian, dan ruang lingkup komunikasi politik. Baik, untuk pembahasan kali ini sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.